البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Kita masih di muka surat 179 untuk jilid pertama cetakan ini, Syarah Sahih Bukhari. Baik, tinggal ditulis bawah-bawahnya. Baik. Walamma qala Rasulullah Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah mereka benar-benar akan mengeluarkan saya? Qala Waraqah na'am, maka Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu mengatakan ya. Summa qala, setelah itu beliau mengatakan, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang mendatangkan ajaran seperti yang engkau datangkan sama sekali kecuali dia akan disakiti. Baik. Apa faedah yang kita ambil dari sini? Yustafadu min dzalika annal mujiba an su'al, bahwasanya orang yang menjawab pertanyaan yang bagi lahu dzikru hujjatih, hendaknya dia menyebutkan hujahnya. Ya, bukan hanya ya dan selesai, percayalah sama saya lebih tahu, bukan itu. Tetapi apa, menyebutkan apa hujahnya sehingga ada mengatakan ya atau tidak. Ala jawabin, atas jawabannya itu. Baik. Wala yatlubu sa'ila ayyuwallidah, dan tidak meminta, tidak menuntut si penanya untuk mengekor pada dirinya. Ya, ini bukan ajaran Quran wa sunnah dan salaf. Tapi Quran wa sunnah wa salaf justru menunjukkan si penjawab itu mendatangkan hujah dan sebagainya. Karena kebenaran bukan dari individu dia, tapi dari hujah yang Allah berikan taufik pada dia untuk menyampaikannya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi dalilun ala anna al-mujiba yuqimu dalila ala ma yujibu bih. Dan di dalamnya ada dalil di sini. Bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menjawab hendaknya dia menegakkan dalil atas jawaban yang dia berikan. Idza tabahul maqam, apabila posisi memang menuntut seperti itu. Menuntut untuk apa? Memang saya perlu dalil. Bagaimana Anda mengatakan begini? Sudah, kita sebutkan dalilnya. Baik. Tapi kalau sekedar kita tahu si penanya sekedar ingin ketegasan dan dia sendiri sudah tahu, maka boleh kita menyebutkan tanpa dalil. Apakah benar bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib? Benar, ma'ruf dalilnya misalkan. Baik. Apakah benar kita ini wajib adil? Benar, dalilnya ma'ruf dalam Quran, dalam sunnah misalkan. Tidak wajib untuk laki-laki mendatangkan dalil tentang wajibnya sholat atau wajibnya keadilan. Nah, ini sekedar contoh. Tapi untuk perkara yang mungkin masih samar-samar, belum jelas, maka hendaknya kita memberikan hujahnya, kenapa merojihkan ini atau yang itu dan sebagainya. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, anna Waraqah bin Naufal lam yudrik ayyama da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Waraqah bin Naufal tidak mendapati hari-hari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjadi khilaf apakah beliau termasuk sahabat atau tidak. Namun sesuai dengan definisinya, ini adalah beliau adalah sahabat. Man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi, jelas dia jumpa Nabi. Dalam keadaan memang Muhammad sudah jadi Nabi, diangkat sebagai Nabi, tidak disyaratkan diangkat sebagai Rasul. Mukminan dalam keadaan dia beriman kepadanya, jelas Waraqah beriman pada Nabi Muhammad. Yakin memang ini wahyu yang dibawa oleh Jibril, sebagaimana wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Musa, dan bahkan telah menyebutkan tekadnya untuk menolong Nabi. Ini kalau bukan iman apa namanya? Dan mati di atas itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beliau memang sahabat, walaupun tidak sempat mendapati hari-hari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu tsumma lam yanshab,
Kemudian tidak lama, tidak bertahan lama, bi fathis shin al-mu'jamah ay lam yalbas, dia tidak tinggal. Wa aslun nusyur at-ta'alluq, ketergantungan ay lam yata'allaq bi syai'in minal umur, belum sempat Waraqah terkait dengan sedikit pun dari urusan-urusan ini, belum sempat berurusan dengan dakwahnya Nabi hatta mat, sehingga beliau wafat. Ya sudah tua renta dan buta. Baik, selesai dari Fathul Bari. Wa hal Waraqah bin Naufal al-Asadi minas sahabat, apakah Waraqah bin Naufal al-Asadi termasuk dari sahabat? La yunkaru ala man lam ya'uddahu minas sahabat, tidak diingkari untuk orang yang tidak menganggap beliau termasuk sahabat. Ya, tidak sampai mengingkari. Walakin la syakka anna Waraqah bin Naufal muslimun mu'minun muwahhid, akan tetapi tidak ada keraguan bahwasanya Waraqah bin Naufal muslim, mukmin dan ahli tauhid, dan beriman pada Nabi dalam keadaan sudah datang wahyu kenabian. Para Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aslamal qussu Waraqah bin Naufal, si pendeta Waraqah bin Naufal masuk Islam. Masuk Islam di hadapan Nabi. Jelas ini apa? Jumpa Nabi beliau. Wa tamanna ayyakuna jadaan, dan beliau berangan-angan seandainya masih muda dan kuat. Yukhriju Rasulullah SAW qawmuh, tatkala kaumnya itu mengeluarkan, mengusir Nabi Muhammad SAW. Selesai dari Zadul Ma'ad. Wa huwa qad laqiya Muhammad bin Abdullah al-Qurashi SAW ba'da nuzuli bidayati suratul Alaq, dalam keadaan Waraqah sudah berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah al-Qurashi SAW setelah turunnya awal-awal dari surat Al-Alaq. Wa qad sara Muhammadun SAW nabiyyan hinadza, dalam keadaan Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi tatkala itu, ketika itu. Wa Waraqah mu'minun bi nubuwwatihi SAW, dan Waraqah beriman kepada kenabian beliau. Wa azama ala nusratin nabiyyi SAW nasran mu'azzara, dan beliau bertekad untuk menolong Nabi SAW dengan pertolongan yang diteguhkan. Wa mata ala dzalikal iman, dan beliau mati di atas keimanan tadi. Wal azm, di atas tekad tadi. Fa huwa dakhilun fi dhabitis sahabi, maka beliau masuk di dalam definisi sahabat. Ya, definisi yang manapun insyaallah definisi yang kalau disebutkan Ibnu Hajar, Waraqah dapat itu. Tidak harus melihat kan. Beliau buta. Baik, wa qad adkhalahu ba'dul ulama fi asma'is sahabat, sebagian ulama telah memasukkannya di nama-nama sahabat. Kama fa'alahu Ibnu Qani fi Mu'jamis Sahabat, seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qani dalam Mu'jamus Sahabat, wa Ibnul Athir fi Usdil Ghabah. Baik. Wal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah in syakka fi suhbati Waraqah, Al-Hafidz sendiri memilih yang mana, walaupun beliau sendiri ragu tentang apakah Waraqah ini sahabat atau tidak. Walakinahu qala fi tarjumatih, akan tetapi beliau berkata dalam biografi Waraqah, dzakarahu Tabari wal Baghawi wa Ibnu Qani wa Ibnu Sakan wa ghairuhum fi sahabat. Jadi banyak, cuma sebagiannya anak tidak mendapatkan bukunya. Oh iya. Ini selesai dari Al-Isabah fi Tamyizis Sahabat. Jadi kesimpulannya beliau adalah sahabat. Bahkan boleh dikatakan apa? Beliau nomor 2 ya. Pertama Khadijah, yang kedua Waraqah. Dari ya yang karena yang pertama kali tahu mereka berdua sebelum Nabi kemudian memberitahu Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha wa fatarul wahyi. Ucapan Aisyah tatkala bercerita kepada tabi'in, bercerita pada Urwah, dan wahyu terputus di masa itu. Min hikami futuril wahyi, termasuk hikmah wahyu terputus waktu itu. Apa hikmahnya? Zawalul dza'ri fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilangnya rasa takut di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau masih takut dengan wahyu pertama itu, mengejutkan, maka dihentikan dulu wahyunya sampai kemudian Nabi tenang dan yakin dengan berita dari Waraqah, dan kemudian mulai rindu untuk mendapatkan wahyu berikutnya. Wa husulu
Al-ishtiyaq, ini kurang alif ya, al-ishtiyaq, dan didapatkannya kerinduan, ishtiyaq, min nuzulil wahyi ba'da dzalik, kepada turunnya wahyu setelah itu, liyakunal qabulu tamman, sehingga penerimaannya akan menjadi sempurna, karena disambut dengan kerinduan. Kalau yang pertama kan disambut dengan rasa takut karena baru pertama kali. Ini hikmah kenapa wahyunya sempat dihentikan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa futurul wahyi ibaratun an ta'akhurihi muddatan minaz zaman. Berhentinya wahyu itu adalah ungkapan dari diakhirkannya wahyu tadi di suatu selang waktu. Entah berapa hari, wallahu a'lam, alal khilaf. Wa kana dzalika liyadhhaba ma kana sallallahu alaihi wasallam wajadah. Tujuannya adalah agar hilanglah apa yang sebelumnya itu didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minar raw, dari rasa takut, waliyaksulahu tasawwufu ilal awf. Cuma beliau menggunakan tasawwuf pakai fa. Kalau kita menggunakan tasawwuf, yaitu apa, kerinduan, tak masalah, dua-duanya sama. Dihasilkan kerinduan bahwasanya wahyu akan kembali lagi. Selesai dari Fathul Bari. Baik, sekarang masuk ke bab yang kedua. Al-babus tsani hakadha biduni tarjumatil bab. Imam Bukhari tidak memberikan apa tajuk dari babnya itu. Alal khilaf di kalangan pensyarah. Jadi beliau menunda. Nanti aja kita lihat apa yang sesuai. Tapi ternyata sampai wafat tidak sempat memberikan tajuk. Tidak masalah, yang penting hadisnya ada. Al-haditsul rabi' qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, sekarang hadis Jabir, wa huwa yuhaditsu an fatratil wahyi. Beliau bercerita tentang masa berhentinya wahyu, futurnya wahyu, atau kosong, tapi kosong yang sebelumnya sudah pernah ada. Faqala fi hadisihi, beliau berkata di dalam ceritanya, baina ana amshi, bukan Jabir yang berjalan, tapi menceritakan dari Nabi. Tatkala saya sedang berjalan, sami'tu sautan minas sama. Ketika itu saya mendengar suara dari langit. Bangun di dalam daras tak boleh tidur. Jadi siang tak boleh tidur. Dengarkan baik-baik atau tulis lagi yang banyak. Tulis yang banyak. Sama tulis yang tadi. Baik. Farafa'tu basari, maka saya mengangkat pandangan saya melihat ke atas, ada apa? Fa'idal malakul ladzi ja'ani bihi. Ternyata ini idza fujaiyah, makanya yang datang setelahnya adalah apa itu, isim. Kalau yang datang setelahnya fi'il, maka dia adalah idza apa, syartiyah, idza dzarfiyah syartiyah. Ini idza fujaiyah. Ternyata atau tiba-tiba saya dapati malaikat yang mendatangi saya di Gua Hira. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, Gua Hira di mana? Ya, mana? Ayo, betul, di Mekah. Jalisun ala kursiyin baina sama'i wal ard. Duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Wah, ini tanda kekuasaan Allah menciptakan malaikat dan memberikan malaikat kekuatan macam itu. Kalau sekarang kita perlu apa itu? Pakai drone itu ya. Anak coba-coba tengok drone yang orang beli naik itu bayarnya berapa? 2 juta ringgit. Buat kepala buta. Ini malaikat tak perlu macam itu. Malaikat hebat. Faru'ibtu minhu, maka saya merasa ketakutan disebabkan oleh dia. Faraja'tu, kemudian saya kembali. Coba bayangkan, kali kedua pun masih takut Nabi, namanya ini makhluk ya, tidak disangka-sangka, masih takut, belum terbiasa. Oh iya. Kemudian saya pulang. Faqultu zammiluni. Saya berkata, selimutilah saya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan surat yang terkenal, ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang yang berselimut, qul fa'anzir, bangkitlah kemudian berikan peringatan. Sekarang diangkat menjadi rasul. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, warujza fahjur, dan kekejian, kenajisan itu tinggalkan. Maksudnya adalah apa? Berhala-berhala, seperti yang dijelaskan oleh Imam Mujahid bin Jabir al-Makki. Fahamiyal wahyi,
maka wahyu mulai panas, yaitu mulai aktif wahyu setelah itu. Watataba, dan susul menyusul. Taba'ahu Abdullah bin Yusuf. Oh, mungkin dari sana-sana. Ayo, taib. Enggak apa. Taib. Wahyu datang susul menyusul. Ini titik. Diikuti oleh Abdullah bin Yusuf. Bukan maksudnya wahyu diikuti Abdullah bin Yusuf tentunya. Tapi apa? Ini adalah mutaba'ah dari Az-Zuhri atau mutaba'ah dari muridnya Az-Zuhri, tak masalah. Taib. Kenapa? Dijelaskan nanti insya Allah. Kalau tidak salah dulu sudah pernah membahas, yaitu ini hadisnya sanadnya sama dengan sanad yang sebelumnya itu. Rawi dari Ibnu Syihab mendatangkan riwayat yang berikutnya, bahwasanya Ibnu Syihab memiliki riwayat selain dari Aisyah juga kepada Jabir. Nah, diikuti, didukung oleh siapa? Abdullah bin Yusuf wa Abu Salih wa taba'ahu Hilal ibnu Raddad ani Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruh. Nah, ini kembali kemana bawadiruh? Ini kembali ke hadis ketiga, yaitu apa? Rasulullah pulang dari Hira dalam keadaan dada beliau berdebar, atau apa? Urat yang di batas leher beliau itu berguncang. Jadi memang ini kembali ke hadis yang sebelumnya lagi, sanadnya itu. Semuanya kembalinya ke Az-Zuhri. Rijalu sanadih Ibnu Syihab huwa Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri kama taqaddam, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Tayyib. Al-Madani al-Asyami. Ya, Madani Syami. Wa Abu Salamah bin Abdurrahman huwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jadi anak sahabat. Bin Abdi Auf Az-Zuhri. Al-Madani qila ismuhu Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Salamah namanya Abdullah. Wa qila Ismail wa qila ismuhu kunyatuh. Tak masalah, memang terkenalnya Abu Salamah. Siqatun imam. Kemudian yang di atasnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Huwa Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram Al-Ansari Al-Khazraji Al-Imamul Kabir Al-Mujtahidul Hafidh As-Sahabi min ahli bai'atir Ridwan, ikut bai'atur Ridwan. Nah, ini pertanyaan untuk anak-anak. Bai'atur Ridwan itu tahun berapa? Hudaibiyah 6. Ayo, betul, jawaban tepat. Tayyib, 2 tahun sebelum apa? Fathu Makkah itu. Kemudian wakana akhira man syahida lailatal aqabati tsaniyah. Beliau yang terakhir, yaitu terakhir masih hidup, yang menghadiri malam baiat Aqabah yang kedua, mautan, ya, yang terakhir mati. Baiat Aqabah itu di mana? Waktu apa? Waktu di Makkah itu, waktu musim haji, sebelum Nabi hijrah. Wa kana minal muksirina fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang banyak meriwayatkan, ya, termasuk apa? 6 terbanyak itu. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaibiyah. Ini keutamaan beliau apa? Dan yang lainnya, antum khairu ahlil ard, kalian adalah penduduk bumi yang terbaik yang ikut perjanjian ikut baiat di Hudaibiyah itu, baiatur Ridwan, melawan waktu damai dengan orang kafir itu. Wa kunna alfan wa arba'ami'ah, kami waktu itu ada 1400 orang. Dalam riwayat yang lain 1600, dan dua-duanya sahih. Kata Al-Hafidh mungkin apa? Semula 1200, lalu datang lagi tambah 200 ikut baiat. Walau kuntu ubsirul yauma la araitukum makana syajarah, seandainya pada hari ini saya mampu melihat, ya, beliau di akhir hayatnya buta, niscaya saya akan memperlihatkan pada kalian tempat pohon itu. Yaitu ini bukan khayalan, baiatur Ridwan. Betul-betul memang ada baiat. Muttafaqun alaih. Tuwfi radhiyallahu anhu sanata samanin wa sab'in, 78. Wa huwa ibnu arba'in wa tis'ina sanah. Masyaallah, usia 94 tahun, umur panjang dan diberkahi. Wa kana qad dhahaba basaruh, mata beliau telah hilang, yaitu buta pandangan matanya. Tayyib, wa laisa hadzal hadis mu'allaq. Hadis ini bukan mu'allaq, bukan dikatakan Bukhari menyembunyikan gurunya, tak disebutkan. Ini bukan mu'allaq karena hadis ini bersambung dengan sanad yang kemarin, sanad yang hadis ketiga itu. Kama za'amahu ba'du syurrah, seperti yang disangkakan oleh sebagian pensyarah. Bal huwa min tamami siyaqil hadis salis, bahkan ini termasuk dari kelengkapan alur hadis yang ketiga.
Wa jaa fi ba'din nusakh, datang di sebagian naskah bi harfi ataf, ada wawu. Wa qala Ibnu Syihab, ini lebih jelas kalau ada wawunya memang. Fadzalika yadullu ala anna hadas sanad ma'tufun ala sanadil mutaqaddim. Maka ini menunjukkan bahwasanya sanad ini bersambung dengan sanad yang terdahulu. Baik. Kelanjutannya kita habiskan ke kelanjutannya ya. Oh, kita habiskan sedikit lagi ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, innama ata bi harfil ataf, hanyalah Imam Bukhari dalam naskah yang lain itu mendatangkan huruf ataf. Wa qala Ibnu Syihab liyu'lama annahu ma'tufun ala ma sabaq, agar diketahui bahwasanya hadis keempat ini dia bergandengan dengan hadis yang terdahulu. Ka'annahu qala, seakan-akan beliau mengatakan akhbarani Urwah bikadza wa akhbarani Abu Salamah bikadza. Ya, seakan-akan Bukhari mengatakan yang demikian. Bukhari, siapa namanya? Ibnu Syihab. Yang sebelum Ibnu Syihab siapa itu? Baik, Ibnu Bukair, Lais, Uqail, an Ibnu Syihab. Ya, Uqail bin Khalid mengatakan an Ibnu Syihab an Urwah. Yang kali ini Uqail an Ibnu Syihab an Abi Salamah. Baik. Wa Abu Salamah huwa Ibnu Abdurrahman bin Auf. Ma'ruf. Wa akhta'a man za'ama anna hadza mu'allaq, keliru sebagian orang yang menyatakan sanad keempat ini sanadnya tergantung-gantung, gurunya Bukhari terhapus. Wa in kanat suratuhu suratat ta'liq, walaupun memang bentuknya bentuk mu'allaq, ini mana gurunya sanadnya tidak lengkap itu, tetapi kita tahu ini bersambung dengan yang sebelumnya. Walau lam yakun fi dzalika illa subutul wawil atifah, seandainya tidak ada dalam masalah itu kecuali kepastian adanya wawu ataf, fa inna hadalatun ala taqaddumi syai'in atau fathu, tapi tetap saja riwayat ini menunjukkan adanya, yaitu ada sesuatu yang bersambung dengan dia sebelumnya, iya kan? Dari mana kita tahu? Ini dari lafaz yuhadisu an fatratil wahyi. Sementara hadis sebelumnya mengatakan apa? Wa fataral wahyu. Jadi memang hadis ini ada sambungannya. Hadis sebelumnya disambung dengan hadis yang ini. Juga apa? Ucapan datang malaikat yang mendatangi saya di Hira. Berarti apa? Terkait dengan hadis sebelumnya. Jadi keliru sebagian pensyarah seringkali yang dibantah oleh Imam Ibnu Hajar siapa? Yaitu Al-Karmani dalam masalah taklek ini. Keliru sebagian yang mengatakan hadis ini sanadnya itu mu'allaq, terpotong, tergantung-gantung. Wa qad taqaddama qauluhu an Ibnu Syihab an Urwah, dan telah berlalu pembahasannya ini riwayat dari Ibnu Syihab dari Urwah, fasaqal hadis ila akhirih. Kemudian Bukhari menyebutkan hadis sampai ke akhirnya, summa qol, kemudian mengatakan qala Ibnu Syihab ai bisanadil mazkur, dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya. Wa akhbarani Abu Salamah. Nah, kemudian Ibnu Syihab mengatakan dan Abu Salamah mengkhabarkan pada saya bi khabarin akhar, dengan berita yang lain, yaitu hadis pertama tentang pengangkatan Nabi jadi Nabi, pengangkatan Muhammad jadi Nabi. Hadis kedua, sanad yang kedua itu pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Wa huwa kadza, yaitu demikian dan demikian. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.